Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarita yang saya hormati, senior Pak Faisal Basri, Pak Diolipa, Pak Sugeng, dan kawan-kawan Jatam juga. Saya ini kan sengsara aja gitu. Minggu ini Tempo memuat dugaan pengacara makan di Surabaya dengan Hakim Agung, katanya begitu. Nah, terus katanya gitu, Tempo mencoba mengkonfirmasi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung itu dikatakan bahwa pelapornya Boyamin Maki, katanya gitu. Lah saya terus diwawancara wartawan Tempo, lah saya nggak ngerti apa-apa itu gitu kan, itu urusan Tempo. Jadi sengsara. Jadi maksud saya seakan-akan kalau banyak hal itu terus bocoran atau apalah gitu, saya pasti tahu semua gitu loh Pak Faisal. Jadi mohon maaf, mungkin dalam beberapa hal sebenarnya saya memang tidak tahu apa-apa gitu. Kalau tahu saya akan ngomong tahu, tapi kalau urusan ini saya memang tahu gitu. Karena pelapornya saya kasus Jiwasraya. Jadi saya ingat persis itu 15 Oktober 2018 saya lapor Kejaksaan Tinggi ketika Jiwasraya mengumumkan default, gagal bayar 800 miliar. Sebagai orang yang pernah jadi agen asuransi Manulife waktu awal-awal lulus kuliah begitu, itu saya paham betul itu bahwa nggak mungkin perusahaan asuransi kok mengumumkan gagal bayar. Maka saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi, karena Kejaksaan Tinggi waktu itu pengen kasus besar. Udah saya kasihkan. Dan akhirnya jadi penyidikan, terus kemudian ada orang yang ketakutan itu nanti nyerempet soal pembagian dividen, pura-pura lapor ke Kejaksaan Agung dan ditangani Kejaksaan Agung. Nah, dividennya sampai sekarang tidak ditangani. Karena keuntungan pernah dicatat 3 triliun, otomatis kalau dividen aja minimal 5% itu kan berarti 150 miliar. Ternyata setelah diverifikasi keuntungannya hanya 300 miliar. Itu pun ya bahasa pembukuan asuransi kan pasti banyak hal yang bolong-bolong. Nah, itu berarti kan hanya 15. 150 dikurangi 15 sudah hilang 135 miliar untuk hanya dividen. Dan itulah yang mulai sengkarut. Dan juga urusan Jiwasraya ini ada yang nyumbang untuk Pilpres 2019, lelang lukisan sudah saya ungkap begitu, dan ada fotonya, tapi ya kemudian tenggelam lagi. Jadi kalau urusan tenggelam-tenggelamnya nampaknya banyak yang tenggelam Mbak Sarita. Jadi ya mohon tidak kaget nanti misalnya saya pun kalau soal melapor berani aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Wong saya memang ini pelapornya dalam kasus urusan Jiwasraya ini gitu. Nah, tapi butuh dukungan publik ini Pak Boyamin. Kalau ada dukungan publik kasus ini, karena mungkin banyak yang nggak aware ini ya kasus Gunung Bara Utama ini, karena kalau baca di berita malah positif pemberitaannya, karena ya tadi tuh keuntungan bagi negara dapat 1,9 triliun begitu beritanya. Saya sebenarnya pada posisi ini juga menyampaikan itu pernah ada kejadian dulu namanya Jaksa Cuk Suryo Sumpeno yang diduga menjual lebih murah dari sebenarnya, dan diproses juga sampai pengadilan dinyatakan diputus bersalah. Juga badannya sama, masih namanya waktu itu juga pengelolaan aset gitu. Jadi mestinya kan sudah ada jurisprudensi juga, kalau memang ini diduga nanti merugikan negara, harga yang terbentuk itu lebih murah, harusnya wajar atau bahkan lebih tinggi, ya berarti sudah ada jurisprudensi itu di Kejaksaan Agung sendiri yang menangani gitu. Jadi kalau rasanya ke KPK bisa jadi nanti ada kendala, karena kalau ini berbenturan dengan kejaksaan nanti jaksanya ditarik semua, KPK tidak bisa apa-apa juga gitu. Jadi kendalanya macam-macam. Ditangani polisi nanti menyerahkan kepada jaksa juga berkas perkara gitu loh. Kalau repot, jadi lapor kemana ini? Ya paling pas ya Kejaksaan Agung juga gitu. Coba kita jeruk makan jeruk dong. Ya, tapi kalau ke KPK seperti itu tadi kendalanya, kita membentuk KPK prestasinya seperti sekarang ini mau apa? Meskipun ya mungkin kalau ini memang saya melapor pun saya laporkan ke 3 institusi, ya ke Kejaksaan Agung, mungkin masuk Jaksa Agung Muda Pengawasan, juga kepada KPK, juga kepada kepolisian maupun BPK misalnya begitu, untuk melakukan audit investigasi. Nah, bisa dirunut itu. Nah, saya ingin tambahkan data begini Mbak Sarita, pada tahun yang sama 2023 itu Indika Group, Arsar Rasid itu juga menjual PT singkatannya Mutu gitu. Nah, nanti saya buka. Dengan deposit kira-kira perbandingannya ya. Jadi kalau apresial nanti masih perdebatan, nanti apresialnya seperti apa kira-kira kan gitu. PT Multi Tambang Jaya Utama, ini grupnya Indika. Kandungan yang dia punya adalah 25 juta ton. Ini di Kalimantan Timur juga, nggak jauh-jauh dari situ. Hauling Road juga 80 km. Terus juga punya jetty, juga coal terminal tanah yang sudah dibebaskan, dan conveyor belt. Hampir sama dengan GBU nanti kita lihat.
Harga lelang waktu itu 200 juta dolar Amerika. Dilelang oleh lembaga asing terpercaya sampai meningkat laku 218 juta US dollar. Kira-kira ya 3 triliun 300 miliar lah dari angka itu. Nah, kita bandingkan dengan GBU, batu baranya depositnya 100 juta ton. Jadi 4 kali lipat. Sementara hauling juga sama, 80 km, Jeti juga punya dan bahkan sudah produksi 3 juta per tahun sebelumnya. Jadi kalau ini dikalikan 4 kali gitu, dari 3 triliun, harga yang terbentuk mestinya GBU ini adalah 12 miliar. Oh bener ini prediksi Pak Faisal. 12 triliun, sorry. Iya, Pak Faisal tadi bilang 12. Jadi ini kan data ini juga diumumkan oleh Indika waktu itu Pak Arsad Rashid di September 2023, perolehan itu. Dan saya tahu persis karena ada pengusaha yang waktu itu ikut lelang, dia naiknya cuman kira-kira di angka nggak sampai 18, naiknya di 5 sampai 10 juta US, otomatis dia kalah, wajar. Karena memang ini kalau lelang terbuka pasti begini gitu, dan itu sampai 18 naiknya itu berarti kan sampai 300-an miliar. Itu hanya untuk deposit 25 juta ton. GBU masih 100 juta ton kandungan depositnya. Jadi kalau dari harga itu ya selisihnya jauh. Kalau pengertiannya ini dikalikan dalam 25 juta ton aja laku 3 triliun, ya, kalau dikalikan 4 ya berarti 12 triliun. Jadi bisa dikatakan selisih ya bisa 12 dikurangi 3 gitu. Ya, hampir ketemu juga kalau apresial itu gitu. Jadi ini yang saya punya data, sudah saya dalami, dan kemudian memang itu yang proses-proses. Nah, apakah yang GBU ini mungkin karena kasus hukum harganya turun, atau holding roadnya itu karena dimodali oleh Adaro 100 juta maka menjadi piutang, nanti harganya jadi turun misalnya. Tapi seturun-turunnya beberapa orang yang saya tanya beranilah 5-7 T berani membeli. Ya, berarti kan masih ada selisih lagi begitu. Jadi ini kan pinter-pinternya, kalau orang mau menjual murah itu kan dibuka rahasianya. Kalau pengen menjual mahal kan ditutupi rahasianya kan itu kan. Jadi ya itu teknik lah pelelangan itu. Jadi saya data itu enggak apresial itu kan masih bisa diperdebatkan. Tapi ini real, ada orang yang melelang dengan kondisi yang sama, kandungan depositnya berbeda, ketemulah angka di situ. Dan setahu saya ini, saya tidak ingin nyebut yang melelang, tapi lembaga asing dan cukup terkenal di Indonesia juga begitu, singkat awalnya P kalau tidak salah gitu. Jadi kalau memang ini niatnya mau menjual dengan harga baik ya diserahkan ke situ aja, atau diserahkan lelang terbuka, banyak yang pengen membeli kira-kira gitu. Tapi beberapa orang saya tanya kenapa tidak membeli, lah wong kami juga dengar sudah diatur, masuk pun juga pasti gugur kan gitu kan, belum menuju ke harga gitu. Jadi ya ada yang ngomong itu, walau alam, nanti kita lihat. Tapi persoalan sederhana, tapi tadi misalnya PT Indobara begitu, untuk mendapatkan kualifikasi lelang untuk pemerintah atau siapapun swasta itu kan juga dinilai dari kemampuan, baik kemampuan keuangan maupun kemampuan teknis. Karena apapun nanti kalau perusahaan ini tidak punya modal, tidak punya alat, tidak punya pengalaman, nanti dianggurin jadi telantar, maka kan akan dicabut izinnya misalnya seperti itu, karena memang tidak mampu nambang. Nah, mestinya kan juga dilihat panitia ini juga melihat seperti lelang bangunan, kan mesti dilihat kemampuan keuangannya. Mampu nggak nanti dia punya duit untuk membangun, tidak mengandalkan uang muka saja gitu misalnya. Uang muka juga nggak cukup. Nah, ini juga mampu nggak nanti nambang, kan pasti dipastikan itu. Karena apapun lelang ini juga mewakili negara supaya tetap ditambang dan devisa tetap masuk gitu. Jadi ini terlepas dari Pak Faisal Basri ini hilirisasi, tapi kalau batu bara tidak bisa dihilirisasi, Pak. Jadi saya tetap jalan aja, kalau batu bara silahkan tetap ini karena harus ditambang. Soal isu di luar negeri ini pencemaran lingkungan atau apa ya itu terserah teman-teman Jatam lah kalau itu. Tapi saya itu punya hanya satu klien di Barito Timur itu, perusahaan yang menggandeng teman-teman suku Dayak menjadi mitra keseluruhan. Lahannya pun hanya dipinjam. Jadi habis ditambang, diuruk ya dikembalikan bahkan diurus untuk penguasaan tanahnya termasuk sertifikatnya. Jadi kalau perusahaan lain rata-rata paling mitra itu hanya angkutan, tapi ini sampai level itu gitu. Jadi dan juga belum apa-apa sudah sejak
awal diberikan izin oleh Bupati mendirikan PLTU dan menerangi Barito Timur. Jadi dulu tidak ada listrik gitu. Jadi karena ini agak bagus saya temani lah Pak. Jadi yang punya penghasilan saya punya dari situ sebagai lawyer kan itu. Jadi jadi kenapa paham tambang? Ya karena memang saya punya klien tambang. Jadi pertarungan bagaimana di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya sedikit paham lah. Jadi dari proses-proses itu saya hanya melihat ini, kalau ini dilelang 10 triliun, saya akan dapat 20 miliar Pak. Karena apa? Saya pelapor. Kan undang-undang pemberantasan korupsi pelapor itu kalau ada yang bisa disita itu 2 per mil maksimal. Dapat berapa 1,9 triliun ya, Pak? Anggap aja 2 triliun berarti hanya 2 miliar kan gitu kan. Waduh. Dari 20 miliar kan kalau saya ngeklaim. Tapi masalahnya Pak Faisal Basri itu sudah dikebiri oleh Pak Jokowi hanya maksimal 200 juta dengan peraturan pemerintah. Jadi pelapor itu kalau ini mau ngeklaim maksimal ya hanya 200 juta. Jadi nggak gitu. Jadi 2M Pak? Nggak bisa 2M aja. Jangankan 20M, 2M aja nggak bisa. Karena udah, nah makanya saya getol untuk ngurusi ini nanti apa judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan pemerintah itu. Undang-undangnya mengatakan 2 per mil kok gitu. Kenapa kemudian di peraturan pemerintah malah dikebiri tinggal maksimal 200 juta? Nah, kalau 200 juta itu kan gaji saya cuma 6 bulan itu di tambang kan kira-kira kan gitu. Yang benar. Tapi host moderator juga kalah itu. Jadi persoalan-persoalan ini pasti saya kawal. Jadi karena memang saya paham, saya pelapornya dan urutannya sampai seperti itu. Jadi tapi yang diuntungkan tadi kalau pelakunya kan kalau dilihat ya ada oknum kejaksaan, tadi oknum BNI dan Indobara. Tapi kalau pembuktian itu kan dari kasus korupsi itu siapa yang diuntungkan begitu kan? Nah ini kalau menurut Pak Boyamin siapa yang diuntungkan di sini? Ya kalau pelaku korupsi kan bukan siapa yang diuntungkan, yang memperkaya tidak dapat duit pun juga terlibat kan, termasuk pelaku gitu. Yang diuntungkan ya pemilik, yang pembeli terakhir. Harusnya membeli dengan minimal 6 triliun atau bahkan di angka ya likuidasi lah 7 triliun 70% kira-kira. Nah ini hanya maksimal 2 triliun ini kan ya dia pasti diuntungkan paling banyak perusahaan ini yang memenangkan lelang ini. Kalau itu memang bisa dibuktikan ada dugaan kong kali kong. Tapi kan bisa aja itu bisa aja ngomong bahwa ini sudah dilelang 20 kali tidak ada yang berminat kok gitu karena kena kasus hukum. Atau juga itu tadi bahwa ada hutang kepada Adaro sampai 100 juta misalnya itu. Jadi ini kan menurunkan sehingga ketemu di angka berapa ya harga-harga yang dianggap wajar. Nyatanya panitia berani melepas 1,9 itu atau apresial yang ditunjuk melepas 1,9 berarti kan memang seakan-akan secara logika sederhana kalau digambarkan begitu ya bisa aja memang harganya sebegitu gitu. Tapi ya agak janggal kemudian ketika yang pendaftarnya cuma 1. Terus langsung dimenangkan tanpa ada penambahan serupiah pun, dugaan loh ya gitu. Jadi nggak lebih dari 1,9 sekian itu. Kalau naik pun berapa gitu. Jadi ini sudah kalau berani begitu nawar lelang-lelang yang ada aja mobil bekas atau bahkan mobil kena kasus hukum atau bahkan lelang-lelang sederhana yang berkaitan dengan milik pemerintah atau milik swasta pun atau lelangan kredit macet rumah begitu ya kalau itu sifatnya terbuka kan pasti harga itu akan terbentuk mendekati harga pasar. Tapi kalau kemudian tidak mendekati harga pasar itu apa? Kalau biasa di pengadilan atau apa oknum biasa itu memang sudah diatur. Bahkan ada orang mau masuk daftar aja sudah disuruh pulang dan diberi uang untuk sekedar uang lelah misalnya. Sehingga penawarnya hanya kelompoknya dia sehingga harga terbentuk itu mendekati harga yang dikehendaki bukan harga pasar. Itu. Jadi saya kira ini Pak Faisal Basri pasti bisa bisa menggambarkan bagaimana soal kong kali kong ekonomi seperti ini hal yang sudah berlaku umum sebenarnya. Tapi ya apapun ini karena versi saya apapun ini kalau bisa dilelang dengan harga wajar negara akan dapat uang banyak. Itu aja. Dan kalau ternyata ini uangnya hanya sedikit atau murah maka menjadi kerugian negara. Kan struktur skema BPK atau BPKP kan merumuskan itu aja. Ketika harga yang terbentuk itu tidak menguntungkan negara, berarti sebaliknya merugikan negara. Merugikan negara berarti rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah termasuk pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak akan terlalu rumit kalau memang ini dikehendaki untuk dilakukan proses. Dan saya punya pengalaman Pak Faisal Basri, dulu pada saat impor beras ilegal tahun 2003, dilelang dengan waktu harga pasaran anggap aja 3.000,
dilelang itu laku 1.000, tapi kemudian saya paham, saya komplain, akhirnya dinaikkanlah pemborongnya dipanggil untuk menaikkan 2 kali lipat menjadi 2.000. Nah, karena mendekati harga pasar ya saya udah maklumi, dan karena berasnya terlanjur busuk. Tapi artinya pada posisi ini, karena apa ya, pengumuman, bahkan dulu lebih hebat lagi pengumuman korannya. Koran misalnya terbit 10.000, tapi yang dicetak untuk mengumumkan itu ya hanya 5 itu. Jadi kalau hanya arsipnya itu ya 5 koran itu aja. Kalau di pasaran kita sempat beli ya enggak ada pengumuman itu gitu. Jadi edisi khusus ya. Edisi khusus gitu. Jadi, nah kalau sekarang misalnya zaman online, media online, kok diduga hanya media cetak yang kira-kira pembacanya, mohon maaf sekarang kan memang sudah jarang gitu. Kenapa tidak diumumkan media online, media mainstream, dan juga banyak website yang bisa melakukan itu gitu, sehingga kalau memang niat lelang beneran kayak mobilnya Mario Dandi kemarin dilelang sampai TikTok segala macam dipublikasikan dengan harga 800 juta. Ini sekedar informasi, dilelang di Rakyat Merdeka ya, di Rakyat Merdeka yang tidak terbit di tempat PT itu berada begitu ya. Ya enggak apa-apa, tapi sebenarnya kan sepanjang itu dibaca Jakarta kan, pengusaha ini kan kalau yang bicara mampu membeli itu kan ya di Jakarta. Sebenarnya tidak terlalu tapi mestinya sekarang kan zaman media online. Media mainstream juga ada, medsos juga ada. Nah, dari kacamata kemarin misalnya lelangan mobilnya Mario Dandi kan juga sampai TikTok pun ada. Sekarang di Bea Cukai kemarin mobil Royal Enfield, motor Royal Enfield juga diumumkan sampai TikTok. Ya beda lah, itu kan cuma berapa M. Ini makanya kalau niatnya benar, saya yakin akan dilakukan itu semua. Kalau sekarang dibalik kok tidak dilakukan semua, ya apakah itu tidak benar? Ya walau alam lagi kan gitu. Jadi kita tunggulah itu proses-proses ini teman-teman seperti apa, dan pandangan teman-teman Pak Sugeng, Pak Dipa, dan Pak Faisal Basri dan kawan-kawan Jateng pun juga saya tunggu. Mari memperkaya persoalan ini supaya negara lebih diuntungkan. Saya prinsipnya itu, saya pengen sejak dulu sebenarnya ini hanya tata kelola yang lebih baik, tata kelola yang baik. Kalau konsekuensinya ada orang di penjara, ya itu resikonya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ini nanti bisa dibuat menjadi harga yang wajar, ya tidak perlu ada orang masuk penjara sebenarnya, karena memang kita tujuannya keuntungan negara. Makasih Mbak Sarita.